underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob tidak mau Hakim Agungnya tersangkut kasus suap lagi, maka Mahkamah Agung memasang kamera pengawas alias CCTV di sekeliling gedung MA. Namun banyak yang pesimis karena diduga CCTV ini tidak mungkin merekam aksi korupsi. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Ya paling sedikit kita angkat topi. Tergantung topinya besar apa kecil sekarang ya. Kalau memang ketua MA kita itu sudah berusaha mencegah terjadinya suap menyuap dengan Hakim Agungnya, ya seperti kemarin kita ketahui kan sudah terbukti kan. Betul. Itu ada Hakim Agung yang namanya Sudrajat Dimyati dan satu lagi adalah Gasal Basaleh. Betul. Ya, dua-dua ini Hakim Agung yang kena OTT karena menerima suap. Betul. Ya, istilahnya itu yang umum ya jual beli perkara. Ya. Atau kalau yang dipopulerkan sama itu penyanyi-penyanyi kita itu Wani Piro. Ya, tergantung putusannya kanan atau kiri, menang atau kalah tergantung Wani Piro. Ya. Lah sekarang karena ini mesti kan kalau sudah ada Hakim Agung itu yang terlibat dengan suap kan ya ketuanya Mahkamah Agung itu ya malu pasti kan ya. Nah kalau sekarang udah ketahuan ada Hakim Agungnya yang kena suap, terus dia diam saja, itu kan juga jadi aneh. Betul. Ya, maka beliau ini mencoba berbuat sesuatu agar supaya kelihatannya kalau lembaganya itu sudah betul-betul melakukan usaha agar jangan ada lagi suap menyuap. Betul. Patut diacungi jempol. Ya, cuman caranya ini juga dipertanyakan sama orang. Kok dipasangi CCTV di sekeliling gedungnya? Itu kalau mau menghindari maling lah itu pakai CCTV di sekitar gedung kelihatan siapa yang naik, siapa yang nerobos ya pada hari apa, apakah minggu, apakah malam hari, macam-macam. Dan itu pun harus diawasi agar apakah CCTV itu berjalan dengan baik. Jangan terus setelah dipasang ternyata rusak atau sering rusak. Ya seperti kita ketahui banyak itu yang lagi rame-rame di pengadilan atau kemarin itu yang ada kebakaran gedung-gedung itu kan ternyata kok kebetulan sekali CCTV-nya rusak. Jadi tidak bisa direkam, tidak terekam apa yang terjadi. Ya asal jangan seperti itu ya. Tapi sebetulnya apa yang dilakukan oleh ketua MA tadi itu kita juga nggak ngerti. Apakah ini jangan-jangan ini pakai konsultan? Ya konsultannya kalau ngawur ya jadinya seperti ini. Ya mestinya kalau mau mencegah Hakim-Hakim Agung tadi itu tidak bisa korupsi, artinya tidak bisa disuap. Itu yang dipasang CCTV ya di ruangan kerjanya dong. Bukan di luar kan. Ya kan? Di ruang kerjanya. Terus setelah itu CCTV-nya juga harus yang bisa menerima atau merekam suara-suara pembicaraan yang terjadi. Di samping itu juga pada saat ada tamu yang datang, itu pasti ada yang monitor CCTV-nya. Siapa yang datang bila perlu difoto ya kan. Setelah itu pembicaraannya apa direkam kan kedengaran dari CCTV itu. Nah kalau ini terjadi ini baru dikatakan bahwa betul-betul mencegah terjadinya kemungkinan suap menyuap. Ya jadi kalau cuman yang dipasang di depan ya repot ya kan. Apakah ada cara yang lebih baik Om Bob? Ya ini kalau sebetulnya semua urusan yang masuk ke MA, ya Mahkamah Agung itu kan sebetulnya bukan pengadilan tingkat pertama. Tapi biasanya sesudah ada putusan dari pengadilan yang tingkat pertama itu, terus ada keberatan dari pihak-pihak yang kena perkara, baru kasus ini dinaikkan ke Mahkamah Agung. Ya sebetulnya masalahnya kan sudah bukan masalah yang utama. Ya, artinya masalah kedua karena sudah ada yang mengajukan keberatan. Dengan demikian mestinya urusannya sudah tidak terlalu pribadi. Ini harusnya sudah boleh dibuka pada umum. Supaya orang umum tahu
masalahnya apa yang terjadi. Ya. Jadi paling bagus ini ya kalau ada sidang-sidangnya itu dilakukan terbuka. Ya. Jangan tertutup. Terbuka dan ini yang paling susah. Berani atau tidak disiaran live kan YouTube. Ya. Jadi kalau ada sidang, ada keberatan naik banding, maka sidang dilakukan terbuka, di streaming lewat YouTube, diumumkan siapa yang mau nonton boleh. Lah itu terjadi transparansi yang betul. Lah kalau itu terjadi, wah ini 2 jempol diacungkan untuk ketua MA kita. Ya. Nah, masalahnya cuman berani atau tidak. Ya, kalau memang tidak ada batu di balik udang, mestinya berani. Nah, masyarakat umum, baik mahasiswa, fakultas hukum, maupun pengacara, ya maupun hakim-hakim yang ada di daerah, ya hakim-hakim tingkat pertama tadi itu juga mendapat pelajaran sebetulnya bagaimana sidang ini dilakukan. Nah kalau ini terjadi, betul-betul ini namanya Indonesia di dalam proses pengadilan itu melakukan terobosan yang paling hebat di dunia. Nah kita bangga kalau memang bisa seperti ini. Jangan malah bangganya yang lain. Ini yang paling bagus ya. Mudah-mudahan bisa terwujud sehingga semua rakyat tahu bahwa kemarin-kemarin dunia pengadilan di Indonesia yang sudah kena cacat akan bisa terrecovery dengan bagus dan kepercayaan itu akan pulih kembali bahwa memang pengadilan itu tempat orang atau rakyat mencari keadilan. Bukan siapa yang punya duit, siapa yang menang. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.